Nabi Muhammad hanya mengingatkan untuk berpegang teguh pada dua hal, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Di sisi lain, diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim untuk memenuhi baiat yang pertama, dan yang pertama itu saja. Kita perjelas ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun berada, para subscriber, para kawan hijrah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, mulai dari nikmat iman dan nikmat Islam, yang lebih pol lagi bisa diberikan nikmat hidayah menetapi agama Islam. Tidak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, yang mana kelak di akhirat akan kita nantikan syafaatnya. Langsung saja di video kali ini kita akan membahas tentang baiat ya. Kita akan membaca tentang, sebelumnya saya tadi membaca ya di dalam grup Nasihat Jokam, grup di Facebook. Itu sebuah akun yang bernama Zaluri. Mungkin ini juga akun bodong juga ya, karena buzzer Jokam itu pasti menggunakan akun palsu gitu, akun fake, tidak pernah menggunakan akun aslinya. Di sini akan kita baca dan juga akan sedikit kita komentari sedikit ya. Di mana-mana yang namanya jamaah itu pasti ada imam dan ro'yah. Mungkin oke, nah bisa diterima ya. Ini tergantung ini jamaahnya, ini ta'rif dari pengertian dari jamaah ini apa dulu kan gitu. Kalau jamaah sholat ya pasti ada imam dan makmum ya. Ini tergantung jamaah apa dulu ini. Menetapi jamaah itu adalah perintah Allah dan Rasul, sehingga untuk memahami apa itu jamaah maka harus pakai landasan kitab Al-Quran dan Al-Hadis, bukan yang lain. Nah benar ini, memahami pengertian dari al-jamaah atau yang dimaksud dengan jamaah ini harus menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis. Akan tetapi pengertian jamaah yang berada di hadis Tirmizi ya, ini kenapa kok dibuang inilah? Kenapa kok dihilangkan gitu? Coba nanti para mubalik senior yang ada di Jokam ini tolong nanti bisa dijawab ya. Nih menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis ya. Tapi di hadis Tirmizi yang cetakan Beirut itu ada, tapi yang dicetakan Burengan nggak ada. Nanti kita cari tahu bareng-bareng ya. Terus kemudian geruda-gerudu kesana kemari, walaupun dalam jumlah banyak, tetapi tidak ada imam yang diangkat atau dibaiat, maka itu bukanlah jamaah. Nah, ini masalahnya ini, imam yang dibaiat, yang diangkat itu siapa di negara kita, di Indonesia ini. Jika memang ada sebuah perkumpulan, kemudian mengangkat sebuah pemimpin atau amir, atau ada imamnya, ya imamnya ya tafadhol ditunjukkan kepada kaum muslimin siapa, biar kita itu ya berbaiat dengan mereka gitu loh, biar kita tidak salah orang gitu. Jika dia memang imam yang dibaiat, ayo ini kita tegakkan gitu loh. Meski hanya 3 orang saja, tetapi ada salah satu yang diangkat menjadi imam, maka itulah jamaah. Mungkin kata-kata ini terinspirasi atau beliau menukil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Di sana ada hadis andalannya itu, la yahilu li salasatin itu. Nah, itu kan hadis safar gitu loh. Hadis safar terus kemudian digunakan untuk mengangkat sebuah pemimpin. Ini kan tidak nyambung gitu loh. Terus kemudian belum lagi kita membahas tentang kedudukan atau derajat hadis tersebut. Ini hadis yang sahih apa hadis dhaif gitu. Kan kita juga belum tahu ya. Nanti ya coba antum nih para mubalik Jokam tolong dijelaskan. Kedudukan hadisnya, derajatnya hadis ini apa gitu kan. Secara riwayah dan diroyah itu loh. Biar kita ini yang mantan-mantan ini biar juga paham
Siapa nanti dapat hidayah lagi bisa kembali masuk ke Jokam gitu kan. Terus berasal dalil talzamu jamaatul muslimin wa imamahum. Talzamu jamaatul muslimin, tetapilah jamaahnya kaum muslimin ya. Jamaatul muslimin ya, bukan jamaatul minal muslimin. Ya. tolong diperjelas itu. Ini kita belajar bahasa Arab, terus kemudian dijelaskan gitu, talzamu jamaatul muslimin wa imamahum. Tapilah jamaahnya orang Islam nih, sak jagat erat ini, sak dunia ini orang Islam yang syahadat, yang melakukan puasa, yang bersyahadat, yang sholat, yang puasa, yang zakat dan haji. Ini jamaahnya orang Islam. Jamaatul muslimin, bukan minal muslimin yang cuma ada di Burengan. Gitu loh. Kan lucu ya. Artinya menetapilah kalian pada jamaahnya muslimin dan imam mereka. Dan di sini bisa difahami bahwa ciri-ciri jamaah itu pasti di dalamnya ada seorang imam. Nah, jika memang Jokam ini berjamaah, memiliki imam, terus imamnya siapa? Monggo tafadhol ditujukan ya. Biasa saja gitu loh. Ini loh pemimpin saya, ini loh imam saya, beat sama beliau. Kalau tidak beat, Islamnya tidak sah gitu. Berani enggak gitu loh. Ya udahlah, daripada nanti kita pusing-pusing, atau kita dengarkan saja ya nasihat dari channel intelektual Sahabat 354 ya. Di situ nanti akan dijelaskan atau kita akan dimangkulkan tentang pengertian dari jamaah baiat gitu loh. Karena wajibnya menetapi jamaah itu ya. Kita akan kupas di video yang dimangkulkan oleh Sahabat 354. Pada video kali ini, kita akan membahas kenapa harus berjamaah. Kebanyakan akademisi menyetujui bahwa Nabi Muhammad tidak secara langsung menyarankan atau memerintahkan pembentukan kekhalifahan Islam sepeninggalnya. Permasalahan yang dihadapi ketika itu adalah siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad dan sebesar apa kekuasaan yang akan didapatkannya. Hingga pada tiba saatnya Nabi Muhammad meninggal, kaum muslim berdebat tentang siapa yang berhak untuk menjadi penerus kepemimpinan Islam setelah wafatnya Rasul. Hal inilah yang memicu munculnya kaum Syiah belakangan pada masa kekhalifahan Muawiyah, lebih tepatnya setelah masa kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad hanya mengingatkan untuk berpegang teguh pada dua hal, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Di sisi lain, diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim untuk memenuhi baiat yang pertama, dan yang pertama itu saja. Kita perjelas ini. Kita semua sama-sama tahu, baiat adalah ikatan janji dan sangat umum di kalangan masyarakat Arab pada saat itu, khususnya pada saat terjadinya baiat Aqobah. Baiat Aqobah inilah yang dijadikan oleh Nabi sebagai ukuran layak untuk membangun sebuah negara yang kelak dipimpin oleh Nabi Muhammad sendiri. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama atau orang kedua yang dibaiat setelah Nabi Muhammad, yang berperan sebagai pemimpin umat baik urusan negara maupun urusan agama, yang kebetulan menjadikan Islam sebagai ideologi serta undang-undangnya mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadis, seperti yang dilakukan Nabi Muhammad. Perbedaan yang sangat mencolok adalah Islam memang sudah disempurnakan menjelang wafatnya Nabi. Jadi, Khalifah Ulil Amri atau Amir tidak memiliki kewenangan dalam mengatur agama seseorang, karena keimanan seseorang terpisah dari kewenangan mutlak, karena khilafah itu bersifat duniawi. Begitu pula kesesatan sistem yang masih digunakan oleh agama-agama samawi pendahulu Islam, seperti keimaman Yahudi dan kepausan Katolik. Coba Anda buka di Wikipedia. Imam besar Yahudi. Peran sentral dari imam besar di dalam keagamaan orang Yahudi terlihat ketika imam besar bertugas untuk mempersembahkan ritus kurban tahunan di Bait Suci yang terletak di kota Yerusalem. Di dalam ritus tahunan tersebut, hanya imam besar yang diizinkan masuk ke dalam ruang maha suci dari Bait Suci. Kemudian kepausan. Paus adalah uskup Roma dan pemimpin gereja Katolik di seluruh dunia.
Keutamaan uskup Roma sebagian besar berasal dari peranannya dalam tradisi sebagai penerus Santo Petrus. Kepada siapa Yesus memberikan kunci surga dan kekuasaan untuk mengikat, melepaskan, dan seterusnya. Yang pada akhirnya muncullah surat protes dari kaum Nasrani sendiri yang kelak menjadi mazhab agama Kristen yang disebut Protestan. Sistem itu disebut sesat karena terlalu superior untuk ukuran pemimpin yang bukan Rasul. Nah, selanjutnya dan kita akan mendengar konsep-konsep dari Islam jamaah ini, bagaimana menetapi jamaah yang akan dimangkulkan atau disampaikan oleh Mubalik Internasional, yaitu Cak Emir. Tafadhol disaksikan. Ini sudah dikerjakan sejak Nabi dulu-dulu. Ada bayat. Bayat itu nggak asing. Coba di Kristen. Di Kristen itu ada bayat. Di Katolik ada bayat. Di Yahudi ada bayat. Namanya bukan bayat. Pembaptisan. Gini apa nggih? Kalau orang dibaptis itu berarti lahir kembali. Makanya dikasih nama baru. Namanya salah satunya Franciscus Caverius Tukio. Pak Le saya itu. Tulisannya FX. Terus dari imam kelompok. FX-nya dicorek. Tukio. Nah itu maksudnya kita cerita bahwa mereka itu sebenarnya ada jamaah. Coba perintah Allah, sisa-sisanya perintah Allah. Sistem di Kristen itu masih utuh itu saudara. Ada Katolik Ortodok itu mulai topnya sampai bawahnya. Ada kalau di Inggris itu Anglikan itu mulai top sampai bawah. Kalau Katolik itu dari Pope. Cara pemilihannya saudara jamaah. Plek pemilihannya itu. Ya pemilihan Islam memang Dari situlah konsep berjamaah muncul. Tapi banyak orang yang belum sadar dan belum paham bahwa semua itu adalah sesat. Dan para ulama rahimahumullahu Konsep berjamaah jami'an muncul, tapi mengatakan banyak bahwa orang yang belum baiat sadar dan yang belum syar'i paham ini bahwa semua itu adalah ditujukan sesat. kepada pemimpin. Pemimpin dalam artian yang luas. Bukan pemimpin jamaah. Kalau pemimpin jamaah berarti bai'atun ala bai'ah, dan itu tidak diperbolehkan. Maka Syekh Ali Ibnu Hasan Al-Halabi Al-Athari hafizahullah ta'ala memiliki satu risalah tentang masalah bai'at, antara bai'at yang syar'i dan bai'at yang non syar'i. Jadi diberikan kepada pemimpin dalam sekupan luas, itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat. Maka setiap orang membuat jamaah minta dibaiat, menjadikan tafarruqul ummah. Umat itu berpecah belah dan juga bercerai-berai. Jadi baiat yang diberikan kepada pemimpin, bukan kepada ketua jamaah ataupun pemimpin jamaah dan sebagainya, atau amir jamaah. Ya, ini Allah Ta'ala alam bis. Dari beberapa video yang sudah kita lihat atau kita saksikan, semoga akal sehat kita semakin terpacu, semoga akal waras kita ini semakin terbuka. Allah memberikan hidayah taufik kepada kita semua dan juga kepada saudara-saudara kita yang masih berada di Jokam. Allah bukakan hatinya, Allah bukakan pikirannya, sehingga berani bertabayun, sehingga berani membuka sosmed, melihat video-video dari mantan, bahwa sebenarnya kebenaran ini sudah dibuka lebar sedemikian rupa, akan tetapi hati kita masih belum berani untuk melangkahkan kaki, untuk memberanikan diri untuk membuka sosmed atau bertabayun kepada mantan. Tayyib, mungkin demikian video yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kurangnya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.